peluang untuk Indonesia menang itu ada. Peluang itu ada tapi tipis. Saya lihatnya 2-1. Saya lihatnya Indonesia yang kalah. Jadi masih ada jalan untuk menuju Piala Dunia. Jadi tetap tenang aja buat Indonesia, masih ada peluang. Tapi kalau dia tidak fokus itu, asik ke pintu gawang atau satu titik, itu Indonesia bisa skor 1, Irak bisa skor 2. Indonesia harus maksimal dan harus tenang menghadapi lawan, bukan menghadapi kawan. Menurut Rawang Bunda di titik-titik terakhir, sepertinya ada suara supporter yang mengingatkan harus semangat. Itu yang membuat Indonesia itu jadi terbangun seperti orang mimpi, terbangun bahwa aku ini dalam pertandingan, bukan seperti orang yang dalam kebingungan. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Dini hari nanti, Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup dan mati untuk bisa menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Indonesia harus bisa menang melawan Timnas Irak di lanjutan kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026. Meski kemarin Jai Izzes harus tumbang di tangan Timnas Arab Saudi. Harapan dan doa masyarakat untuk Timnas Indonesia bisa mentas di panggung Piala Dunia 2026 masih besar. Doa-doa masyarakat Indonesia menggiring Jai Izzes DKK untuk bisa membuat keajaiban untuk bisa lolos dari lubang jarum. Meski jalan terjal yang dilalui anak asuh Patrick Kluivert, sejumlah spiritualis melihat masih ada hal tak terduga yang akan memayungi laga Indonesia melawan Irak dini hari nanti. Lantas benarkah Indonesia bisa lolos Piala Dunia dengan syarat ini? Dan bagaimana teropong batin para praktisi ini melihat nasib Timnas Indonesia sendiri? Menurut pandangan spiritualis, apakah energi merah putih akan bersinar terang di bawah langit pertandingan melawan Irak atau justru ada bayangan ujian yang harus dilalui sebelum kemenangan sejati tercapai? Prediksi saya lihat Indonesia kalah daripada Irak. Karena Irak itu tim yang bagus. Dan Indonesia harus benar-benar bisa punya strategi yang cukup matang untuk mengalahkannya. Ini sesuatu yang akan berbeda, dan kalau menurut saya mengartikan kartu ini dengan mindset pemain kita ini harus benar-benar berbeda. Dia ini nggak boleh, jadi kita harus bisa mengerti sekali pemikiran pemain Irak, karena mereka ini akan bermain dengan satu pola permainan yang akan sangat baru, berbeda dengan permainan mereka yang sebelumnya. Sepertinya pemain Irak ini nanti akan melakukan sesuatu yang akan sulit untuk dibaca, dan ini perlu benar-benar, kalau saya kira itu perubahan di lapangan yang sifatnya akan sangat drastis, dan itu harus segera diadopsi. Menurut pandangan spiritualis, adakah peluang Indonesia bangkit dan menundukkan Irak meski sebelumnya sempat tumbang di tangan Arab Saudi? Apakah kekalahan itu hanyalah bagian dari ujian sebelum kebangkitan? Peluang untuk Indonesia menang itu ada. Balik lagi lebih karena strategi Indonesia itu benar-benar harus dipikirkan matang-matang untuk bisa melawan Irak itu tadi. Peluang itu ada tapi tipis. Ya, Irak saya pikir lebih kuat ya. Dan
kemungkinan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan ini lebih besar di Irak. Jadi kalau seandainya kita sudah merencanakan sesuatu, banyak terjadinya sesuai rencana itu lebih di Arab. Tapi kalau Irak ini ditakutkan akan terjadi sesuatu yang di luar apa yang jadi analisa kita. Dalam pandangan spiritualis, berapakah skor yang mungkin terjadi antara Indonesia dan Irak? Apakah getaran semesta menunjukkan kemenangan bagi Garuda atau justru tanda ujian yang belum berakhir? Saya lihatnya 2-1. Saya lihatnya Indonesia yang kalah. Irak yang aku lihatnya menang. Tapi yang Irak ini itu tadi yang saya takutkan. Bisa sangat mungkin terjadi hal-hal yang di luar dugaan dan akhirnya ya tadi itu membuat kita akan kalah dan kalahnya ini akan lumayan telak, nggak tipis. Dalam pandangan spiritualis, bagaimana peluang Indonesia untuk melangkah menuju Piala Dunia? Apakah semesta mulai membuka jalan bagi Garuda atau masih ada ujian besar yang harus dilewati? Benar saya lihat masih ada peluang itu untuk lolos ke Piala Dunia. Masih ada peluang. Masih banyak cara untuk bisa ke Piala Dunia. Menurut pandangan spiritualis, apakah masih terbuka jalan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah takdir telah menutup gerbang itu sementara waktu hingga bangsa ini siap secara batin dan jiwa? Jawaban gue masih ada. Masih bisa ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Jadi masih ada jalan untuk menuju Piala Dunia. Jadi tetap tenang aja buat Indonesia, masih ada peluang. Dalam pandangan spiritualis, adakah keajaiban yang akan turun bagi timnas Indonesia di laga terakhir ini? Sebuah keajaiban yang membuka jalan menuju Piala Dunia meski peluang tampak menipis. Saya lihat masih ada keajaiban. Ini sebenarnya baru prediksi aja yang soal skor itu tadi. Masih bisa berubah. Jadi saya bilangnya masih ada keajaiban timnas Indonesia bisa menang di laga terakhir ini melawan Irak. Meskipun tidak gampang untuk melawan Irak di pertandingan ini. Jadi memang harus dipikir strategi. Saya pikir anak-anak muda di lapangan dalam olahraga yang sangat kompetitif, kecemburuan itu ada. Tetapi kita tahu bahwa saat mengenakan seragam timnas ini, apalagi Indonesia ini kan termasuk kita ini negara yang memiliki satu nasionalisme yang lebih dibandingkan negara-negara yang lain. Kita tahu bahwa Vietnam, China itu juga kuat, tapi mereka nggak punya sebuah nasionalisme sekuat Indonesia. Memang di Indonesia nasionalisme ini lebih dikuatkan karena kita memang berbeda-beda. Kalau negara yang saya sebutkan itu mayoritas mereka rasnya ini kan sama. Nah inilah yang sebenarnya membuat saat orang yang berbeda-beda dalam satu pasukan, ada orang Papua, ada orang Sumatera, ada orang Jawa, ada keturunan dari Belanda dan sebagainya. Ini yang akan menarik saat mereka ini bersama-sama membela sebuah lambang Garuda dan juga negara Indonesia dan menjadi tumpuan 280 juta masyarakat Indonesia yang ingin sekali kita itu menginjak rumput Piala Dunia. Jadi kalau menurut saya ini satu hal yang akan merubah segalanya. Ini sesuatu yang bisa membuat keajaiban. Walaupun mereka ini sejatinya itu memiliki chemistry nggak sekuat ya negara seperti Jepang, mungkin Arab juga ya. Tapi mereka ini memiliki satu semangat persatuan yang sangat kuat. Dalam pandangan spiritualis, jika Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, apakah masih terbuka jalan harapan untuk bangkit dan merebut kesempatan di tahun 2030 nanti? Bisa. Jadi saya bilangnya ada peluang untuk Piala Dunia tahun-tahun berikutnya. Jadi nggak usah berkecil hati buat timnas. Tapi saya lihat masih ada peluang untuk masuk Piala Dunia. Dalam pandangan spiritualis, bagaimana nasib timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert jika gagal melangkah di kualifikasi kali ini? Apakah timnas Indonesia akan
Apakah ini menjadi ujian besar sebelum kebangkitan atau pertanda perubahan arah takdir? Kalau mereka gagal, aku pasti bilangnya jadi ukuran yang cukup berat ya, karena pelatih yang baru ini harus benar-benar melihat pemain-pemain muda dan juga skill pemain-pemain muda ini harus lebih dieksplor itu tadi. Jadi pelatih kita ini aku bilangnya harus lebih dipush, dan nasib timnas Indonesia aku bilangnya bakal baik-baik aja, meskipun kalah aku lihatnya bakal baik-baik aja. Saya kira Patrick Kluivert di sini itu lebih ke mitigasi bencana ya, apa yang akan terjadi di lapangan nanti. Tapi kalau seandainya satu strategi khusus, sepertinya tidak. Dia hanya memperkuat kerjasama di antara tim yang sudah ada. Dia pun sepertinya itu tidak ujuk-ujuk juga merubah sama sekali apa yang sudah dilakukan sejak Sintayong dulu. Karena dia tahu ini malah akan berbahaya, maka sebenarnya yang dilakukan lebih ke mitigasi bencana. Apa yang akan terjadi jika misalkan nanti kegolan seperti itu. Untuk ngejar akan seperti apa. Lalu terus kemudian pemain-pemain yang cenderung lebih emosional itu ada kan. Semuanya ini harus benar-benar by design. Tidak boleh mengikuti sesuatu yang timbul secara tiba-tiba di lapangan tapi sifatnya personal. Nah, jadi sepertinya Patrick Kluivert ini saat ini lebih kepada memitigasi bencana. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini masih akan tetap bisa terjadi. Dalam pandangan spiritualis, apakah Indonesia masih memiliki kekuatan untuk menembus babak kualifikasi putaran kelima, ataukah perjuangan kali ini akan berhenti sebagai pelajaran berharga bagi perjalanan Garuda? Saya lihat masih ada peluang itu tadi, masih ada peluang bisa lolos ke babak kualifikasi putaran kelima. Jadi tenang aja buat Indonesia, masih ada peluang lain untuk masuk ke Piala Dunia tahun 2030. Saya kira ya mengikuti apa yang menjadi instruksi dari Patrick Kluivert, karena dia nanti yang akan memiliki helikopter view, mengetahui, dan juga kalau menurut boleh saya lihat di sini itu memiliki satu data statistik yang akan bisa menentukan permainan ini nanti akan tetap mengikuti alur yang sama atau tiba-tiba harus dirubah mengikuti apa yang dilakukan oleh lawan. Karena bola ini kan tentang apakah kita harus bertahan atau mengikuti tarian mereka, atau kita harus menyuruh mereka untuk mengikuti tarian kita. Nah, ini semua akan diatur, dirijennya ini adalah Patrick Kluivert, dan semuanya ini harus mendengarkan. Karena jika mereka ini bermain rapi saja, maka pertahanan akan baik. Dan saat pertahanan baik dan tidak dibobol, kepercayaan diri ini akan meningkat, tapi dengan kadar yang pas, dan gol itu bisa dilakukan. Pertandingan sepak bola Indonesia PS Irak bakal ada keributan dan panas hati. Kenapa mereka panas hati? Indonesia ini nanti fokus ke gawang timnya, sementara Irak itu kompak dan solid dan saling memberi jalan sesama timnya, ngasih jalan ke kawannya, dan saling menunggu dan saling informasi. Sementara Indonesia seperti orang kebingungan. Untuk peluang menang, Indonesia itu ada peluang. Yang penting dia bisa menahan emosi, menahan, tidak fokus dengan kawan, fokus dengan lawan, kemungkinan bisa menang. Tapi kalau dia tidak fokus itu, asik ke pintu gawang atau satu titik, itu Indonesia bisa skor 1, Irak bisa skor 2. Kalau peluang untuk Indonesia ikut Piala Dunia, kalau tidak ada kekompakan, menurut Rawang Bunda itu tipis. Indonesia harus maksimal dan harus tenang menghadapi lawan, bukan menghadapi kawan. Itu peluangnya. Untuk keajaiban itu nanti menurut Rawang Bunda di titik-titik terakhir sepertinya ada suara supporter yang mengingatkan harus semangat. Itu yang membuat Indonesia itu jadi terbangun seperti orang mimpi, terbangun bahwa aku ini dalam pertandingan, bukan seperti orang yang dalam kebingungan. Kalau dia maksimal, bisa-bisa lolos.
Kita harapkan pertandingan nanti Indonesia itu fokus dan selalu tenang. Itu aja pesan Bunda.